itu, namun apalah daya gitu geng, budget nggak mendukung. Ya udah, kita hanya bisa melihatnya dari internet atau kemudian YouTube. Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya geng sudah klik video ini. Baiklah geng, jadi hari ini aku akan mengajak kalian bercerita dan membahas lagi tentang sebuah sejarah geng. Oke geng, sejarah yang akan kita bahas hari ini nih, yaitu mengenai Taj Mahal. Siapa sih geng yang gak kenal dengan Taj Mahal? Taj Mahal ini merupakan sebuah kuburan yang sangat megah dengan arsitektur yang sangat indah, geng. Saking indahnya, dunia mengakuinya sebagai salah satu keajaiban dunia, geng. Taj Mahal juga merupakan salah satu ikon wisata, geng, di India. Dan di India sendiri, Taj Mahal ini merupakan bangunan paling indah yang diwarisi oleh peradaban umat Islam di sana. Bukan karena hanya keindahan bangunannya saja, geng, tapi kisah yang berada di balik pembangunan Taj Mahal terkenal ini juga memberikan magnet yang besar, geng, bagi orang-orang untuk mengunjungi tempat tersebut. Salah satunya adalah sejarah kisah cinta di balik Taj Mahal ini. Kisah cinta di balik pembangunan istana yang super mewah ini, geng, membuat siapa saja yang mendengarnya akan merasakan betapa kuatnya gitu kisah cinta di dalamnya, di dalam istana, di dalam pembangunan mewah ini. Taj Mahal ini, geng, dibangun pada masa pemerintahan Muhammad Shihabuddin atau Shah Jahan namanya, yang memerintah pada tahun 1628 hingga 1658 Masehi. Nah, bangunan ini, geng, terletak di Agra, negara bagian Pradesh, India, 200 km dari New Delhi ini, memerlukan waktu, geng, untuk menyelesaikan pembangunan ini nih, kurang lebih 20 tahun lamanya, geng. Saking besarnya nih istana, memerlukan waktu sebanyak itu untuk menyelesaikannya. Karena rasa sayang dan cintanya terhadap istrinya yang begitu besar, geng, memotivasi Raja Shah Jahan ini untuk membangun Taj Mahal ini. Jadi rasa cinta, kenangannya, kasih sayangnya terekspresi, geng, menjadi keajaiban dunia akhirnya, geng. Oke, geng, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana sih proses pembangunan istana yang super duper mewah ini dan indah ini, dan bagaimana kisah di baliknya. Jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start it. Taj Mahal ini, geng, dibangun karena besarnya, geng, rasa sayang Raja Shah Jahan atau Sultan Jahan kepada istri ketiganya yang bernama Arjuman atau sering dia panggil dengan sebutan Mumtaz Mahal atau istana pilihan. Shah Jahan ini, geng, adalah raja yang berasal dari dinasti Mughal yang lahir pada tanggal 5 Januari 1952. Shah Jahan sendiri memiliki arti raja dunia, geng. Raja ini, geng, adalah raja yang sangat cerdik dalam strategi perang sejak ia kecil, sehingga ayahnya ini sangat mempercayainya bahwa kelak dia akan menjadi pemimpin yang sangat tangguh dan paling kuat, geng, di India. Tak hanya jago dalam perang, geng, Shah Jahan juga dikenal sebagai seorang raja yang memiliki kemampuan membangun yang sangat menakjubkan, geng. Ia merupakan raja yang terlibat langsung dalam pembangunan Red Fort di Delhi, kemudian Jama Masjid Delhi, bagian dari Agra Fort, kemudian Masjid Wazir Khan, dan Masjid Moti di Lahore, Pakistan, geng. Nah, karena kemampuannya memimpin dalam segala bidang inilah, geng, yang membuatnya ini menjadi raja terkuat di India. Pertemuan pertama Shah Jahan dengan Mumtaz Mahal adalah ketika itu Shah Jahan ini berusia 15 tahun, geng, sedangkan Mumtaz Mahal ini berusia 14 tahun. Mumtaz Mahal ini atau Arjuman ini merupakan cucu dari seorang bangsawan Persia, geng. Nah, keduanya ini dijodohkan, geng, dalam sebuah ritual, yaitu pada tahun 1607. Pada tahun 1612 nih, geng, akhirnya keduanya ini menikah. Yang walaupun saat itu Mumtaz Mahal ini merupakan istri ketiga Shah Jahan ini, namun Shah Jahan, geng, justru mencurahkan segala hatinya, cintanya hanya untuk Mumtaz Mahal ini. Nah, bagi dia, istri-istri lainnya itu hanya sekedar ikatan pernikahan doang, geng. Istilahnya nggak ada ketertarikan batin dia dengan istri-istri lainnya. Mumtaz Mahal ini, geng, adalah
seorang wanita yang sangat terkenal, geng, dengan kecantikannya dan kehebatannya dalam bermain catur. Bahkan kemampuannya dalam bermain catur ini melebihi, geng, kemampuan suaminya sendiri, Shah Jahan ini. Cinta Shah Jahan semakin kuat, semakin bertambah karena istrinya ini, geng, merupakan seorang wanita yang sangat cerdas, geng. Mumtaz Mahal ini, geng, bahkan selalu menemani suaminya setiap akan melakukan kesepakatan dengan kerajaan-kerajaan lain atau diplomasi lainnya. Mumtaz Mahal juga sebaliknya, geng, dia juga sangat mencintai suaminya, bahkan dia rela melahirkan banyak anak demi suaminya ini. Bahkan ada sebuah versi nih menyatakan bahwa Mumtaz Mahal ini meninggal setelah melahirkan anak yang ke-14-nya, geng. Ketika itu, geng, mereka sedang dalam perjalanan menuju dataran tinggi Dekkan, yaitu pada tahun 1630. Mereka nih bermaksud untuk menaklukkan Kekaisaran Lodi. Namun di tengah perjalanan Mumtaz Mahal ini melahirkan anak mereka yang ke-14, geng. Namun setelah melahirkan, Mumtaz Mahal ini mati, nggak bisa diselamatkan dia. Perjalanan itu, geng, menjadi perjalanan terakhir mereka. Dalam hembusan napas terakhir Mumtaz Mahal ini, ia berpesan kepada suaminya agar suaminya ini tidak menikah lagi dan meminta sesuatu kepada suaminya, yaitu dibuatkan istana yang megah, yang mewah sebagai lambang cinta abadi mereka dan sebagai dedikasi cinta mereka gitu, geng. Akhirnya suaminya ini, Raja Shah Jahan, pun menyetujui pesan terakhir istrinya ini. Namun, geng, ada juga versi lain yang menyatakan bahwa pembangunan Taj Mahal ini dikarenakan rasa bersalah sang raja, karena raja ini katanya yang menyebabkan kematian istrinya. Nah, pada suatu ketika Raja Shah Jahan ini nggak sengaja gitu mendorong istrinya sehingga istrinya ini jatuh dalam keadaan hamil gitu kan, kemudian mengalami pendarahan dan meninggal. Shah Jahan ini pun, geng, merasa sangat bersalah gitu karena telah mendorong istrinya hingga istrinya pun mati. Nah, untuk mengobati rasa bersalahnya ini terhadap istri yang sangat ia cintai, ia kasihi gitu kan, akhirnya dia membangun istana Taj Mahal tersebut untuk sang istri. Entah versi mana, geng, yang harus dipercaya. Versi pertama tadi istrinya mati dalam perjalanan ketika setelah melahirkan gitu kan. Nah, versi kedua suaminya ini nggak sengaja mendorong istrinya sehingga mengalami pendarahan dan meninggal. Entahlah yang mana yang harus kita percaya. Yang intinya istrinya ini meninggal setelah melahirkan anak ke-14-nya. Setelah istrinya wafat nih, geng, pembangunan Taj Mahal ini disegerakan, geng. Dan pembangunan istana yang super duper mewah ini melibatkan 20.000 pekerja, geng, yang terdiri dari buruh bangunan, kemudian tukang potong batu, seniman pelukis, seniman kaligrafi, seniman bordir, dan lain-lainnya, geng. Tak hanya pekerja manusia saja, geng. Pembangunan Taj Mahal ini membutuhkan 1.000 ekor gajah yang digunakan untuk mengangkut batu marmer berwarna putih yang digunakan untuk bahan dasar istana mewah tersebut, geng. Taj Mahal ini, geng, dibangun pada tahun 1632 dan baru selesai pada tahun 1653, geng. Pembangunan Taj Mahal ini sendiri menghabiskan dana sebesar 32 juta rupiah pada masa itu. Dan 1 triliun rupiah, geng. Uang saat ini. Sungguh nilai yang sangat fantastis untuk dikeluarkan. Bangunan ini, geng, dibangun bukan hanya dari batu marmer putih saja, namun ada banyak batu berharga lainnya di dalamnya, geng. Namun banyak batu yang hilang akibat pemberontakan yang terjadi pada tahun 1857. Tak hanya megah, geng, Taj Mahal ini juga memiliki keindahan lain yang tak dimiliki oleh bangunan lain. Taj Mahal yang dibangun untuk istri tercinta ini juga menggambarkan tentang seorang wanita. Warna dari istana megah ini, geng, juga bisa berubah-ubah gitu, seperti moodnya, layaknya mood seorang wanita gitu. Ketika pagi hari nih, geng, Taj Mahal ini berubah warna, dia menjadi warna merah muda. Nah, ketika siang hari, dia istana mewah ini akan berubah warna lagi menjadi warna putih bersinar. Dan ketika malam warnanya menjadi berwarna keemasan, geng, karena pantulan sinar rembulan. Unikan lainnya adalah Taj Mahal ini merupakan bangunan yang paling simetris di seluruh dunia, geng.
Gak ada geng bangunan lain yang mempunyai kesimetrisan seperti ini. Bahkan kesimetrisan Taj Mahal ini merupakan kesempurnaan yang hampir tidak ditemukan di zamannya geng. Hanya ada satu sudut saja geng yang tidak simetris dalam bangunan ini, yaitu makam Shah Jahan dan Mumtaz Mahal yang berada di bawah bangunan tersebut. Meskipun seorang raja dan permaisuri gitu kan geng, makam Raja Shah Jahan dan Mumtaz Mahal ini sangat sederhana, terbilang sangat sederhana. Karena putranya Aurangzeb ini merupakan muslim yang taat sehingga makam itu geng gak boleh dihiasi apapun gitu. Taj Mahal ini geng tidak hanya indah dan megah dari sisi bangunannya saja, namun dari tata letak lingkungan pun membuat bangunan ini kian terasa mewah. Istana mewah dan besar ini geng dibangun di tepian sungai Jemna yang kurang lebih 3 km dari kota Agra. Jadi nggak heran ketika istana besar ini jadi selesai, Raja Shah Jahan pun geng takjub, kaget melihat hasil akhirnya. Kok sebagus ini, seindah ini, semewah ini gitu. Akhirnya Raja Shah Jahan pun memberikan nama bangunan besarnya itu, bangunan indahnya itu dengan nama Taj Mahal. Taj Mahal ini geng terdiri dari 5 bagian, yaitu pertama darwaza, gerbang utama, kemudian taman, masjid, nakarkana, rumah peristirahatan, dan terakhir rauza atau mausoleumnya. Setelah selesai pembangunannya gitu geng, Taj Mahal itu, Raja Shah Jahan ini berencana untuk membuat kuburannya nanti ketika ia meninggal dengan marmer hitam, yaitu tepatnya di seberang marmer putih tempat istrinya itu dimakamkan. Sayangnya geng, hal tersebut tak terlaksanakan karena Shah Jahan ini dikudeta oleh putranya sendiri Aurangzeb. Kudeta tersebut dilatar belakangi karena Taj Mahal ini sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak geng. Akhirnya sang anak memutuskan gitu untuk memenjarakan Shah Jahan agar tak mengeluarkan banyak harta lagi geng. Shah Jahan ini geng diasingkan di dalam penjara rumah, yaitu di Komplek Agrafon. Komplek Agrafon ini geng merupakan sebuah benteng besar geng yang terbuat dari terakota merah menyala. Jaraknya hanya beberapa ratus kilometer gitu geng dari Taj Mahal. Raja Shah Jahan nih hanya bisa memandangi Taj Mahal ini dari kejauhan di dalam penjara itu geng sampai akhir hayatnya. Jasadnya geng lalu dihanyutkan di sungai Yamuna dari Agrafon ke Taj Mahal dan kemudian jasadnya ini dikuburkan di samping makam istrinya Mumtaz Mahal. Taj Mahal ini geng merupakan bangunan yang sangat indah dan mewah, jadi wajar gitu banyak biaya yang dikeluarkan untuk pembangunannya. Batu-batu terbaik geng tersusun rapi di dinding-dindingnya. Kemudian di pintu masuk tertulis beberapa ayat surat Al-Fajr. Kemudian di pintu utama juga tertulis ayat dari surat Yasin. Setelah pintu masuk nih geng, terdapat kolam yang diapit oleh 2 koridor lebar. Nah, dari kolam tersebut nih geng, pengunjung nih bisa melihat bentuk simetris Taj Mahal ini dari bayangan yang ada di dalam kolam tersebut. Ini merupakan perhitungan yang sangat luar biasa geng. Taman ini dikelilingi oleh halaman yang besar. Inilah puncak penataan dan paduan yang sangat indah. Dan banyak sekali geng hal-hal menarik lainnya yang terdapat dalam bangunan Taj Mahal ini. Banyak sekali bebatuan-bebatuan yang indah, kemudian manik-manik yang luar biasa indahnya banyak sekali. Dan ini memang sudah disusun rapi geng saat dilakukannya pembangunan istana besar ini. Nah geng, itulah tadi bagaimana pilu kisah cinta yang berada di balik bangunan indah Taj Mahal yang terdapat di India ini. Dan ini merupakan bangunan yang sangat-sangat luar biasa sih geng. Ini fantastis sekali gitu kan. Jadi wajar biaya yang dikeluarkan pun gak sedikit. Dan ini merupakan bentuk ekspresi cinta seorang raja kepada permaisurinya. Dan jadilah nih bangunan yang dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Ini sih luar biasa, parah, keren banget. Siapa sih gitu kan yang gak pengen kesana langsung melihat bagaimana keindahan Taj Mahal itu, namun apalah daya gitu geng, budget nggak mendukung. Ya udah, kita hanya bisa melihatnya dari internet atau kemudian YouTube gitu kan. Oke geng, sekian dari saya, kurang lebihnya aku minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Semoga kita semua bisa ya berkunjung ke Taj Mahal. Thanks for watching, bye bye.